Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di sini ada masalah satu. Kita baca bersama-sama yuk. Pak Adi menjual mainan anak-anak. Pak Adi menjual kelereng dengan mengemasnya dalam kotak kado, yaitu kotak kado berwarna merah dan kotak kado berwarna putih. Ali membeli 15 kotak merah dan 9 kotak putih. Keesokan harinya, Ali diberi kakaknya 7 kotak merah dan 3 kotak putih. Sekarang berapa total kelereng yang dimiliki Ali? Mari kita bantu Ali untuk menemukan total kelerengnya. Nah, langkah pertama, kita harus menyatakan dulu kotak merah ke dalam bentuk variabel. Di sini kotak merah kita nyatakan dalam bentuk A ya. Kemudian langkah yang kedua, kita nyatakan kotak putih ke dalam bentuk variabel. Kita nyatakan dengan B. Apakah kita harus menyatakannya dengan A atau B? Tidak, kita bebas menyatakan dengan variabel yang lain. Contohnya nih, bisa X, bisa Y, atau yang lainnya. Nah, sekarang kita menggunakan variabel A dan B ya. Kemudian langkah yang ketiga yakni membuat model matematika bentuk aljabar kotak yang dibeli oleh Ali. Ali membeli 15 kotak merah dan 9 kotak putih. 15 kotak merah. Jadi kita tulis 15, kotak merahnya kita simbolkan dengan A. Kemudian 9 kotak putih, kita tulis 9, dan kotak putihnya kita simbolkan dengan B. Karena kita belum tahu nih berapa sih isi kelereng di dalam kotak merah dan isi kelereng dalam kotak putih. Kemudian langkah keempat, buatlah model matematika bentuk aljabar kotak yang diberi oleh kakaknya Ali. Kakaknya Ali memberi 7 kotak merah dan 3 kotak putih. Kita tulis 7A ditambah dengan 3B. Selanjutnya, kita jumlahkan kedua bentuk aljabar yang diperoleh. Di sini ada kotak yang dibeli oleh Ali dan kotak yang diberi oleh kakaknya Ali. Kita jumlahkan ya, 15A ditambah 9B ditambah dengan 7A ditambah dengan 3B. Selanjutnya, kita harus mengumpulkan suku sejenisnya dulu. Di sini 15A dengan 7A dan 9B dengan 3B. Setelah kita kumpulkan suku sejenisnya, kita tuliskan hasil penjumlahan dari kedua bentuk aljabar tersebut. Di sini 15A ditambah dengan 7A sama dengan 22A. Kemudian 9B ditambah dengan 3B sama dengan 12B. Sehingga dapat kita ketahui jumlah seluruh kelereng Ali adalah 22A ditambah dengan 12B. Kita sudah berhasil menyelesaikan masalah yang pertama. Kita lanjut pada masalah yang kedua. Di sini ada soal nih, tentukan penjumlahan bentuk aljabar berikut. 3x min y ditambah dengan 4 dengan min x ditambah 2y min 5. Kita selesaikan bersama-sama yuk. Di sini kita harus menerapkan konsep 4D. Diketahui, ditanya, dijawab, dan disimpulkan. Yang pertama diketahui dulu nih. Dari masalah tersebut dapat kita ketahui bentuk aljabarnya adalah 3x min y plus 4 dengan min x plus 2y min 5. Kemudian apa sih yang ditanya? Yang ditanyakan adalah penjumlahan bentuk aljabarnya ya. Kemudian kita jawab. Kita tulis dulu ya soalnya. Kemudian kita jabarkan. 3x min y ditambah dengan 4. Kemudian plus dikali dengan min sama dengan min. Jadi min x ya. Kemudian plus dikali dengan plus 2y sama dengan plus 2y. Kemudian plus dikali dengan min 5 sama dengan min 5. Sudah? Kita lanjut ya, kita kumpulkan suku sejenisnya. 3x dengan min x. Min y dengan 2y. Kemudian plus 4 dengan min 5. Setelah kita kumpulkan suku sejenisnya, kita lakukan operasi suku sejenis. Sebelumnya kita perlu ingat ya, 1A sama dengan A, 1X sama dengan X, dan seterusnya. Perlu kita ketahui, di mana ada variabel, maka di situ ada koefisien. Di sini hanya ada variabel X ya, artinya adalah dia menyimpan koefisien berupa 1. Min X sama dengan min 1X. Seperti itu ya. Jadi 3X dikurangi X sama dengan 2X. Kemudian min Y ditambah 2Y sama dengan Y atau 1Y. Kemudian ditambah dengan 4 dikurangi dengan
4 dikurangi 5 sama dengan min 1. Jadi, hasil penjumlahan bentuk aljabar dari 3x min y plus 4 dengan min x ditambah 2y min 5 adalah 2x ditambah y min 1. Kita sudah berhasil menyelesaikan masalah yang kedua. Kita lanjut pada masalah yang ketiga ya. Kita baca bersama-sama yuk. Bu Siti merupakan pembuat roti. Bu Siti mendapatkan pesanan roti yang diperkirakan membutuhkan 8 bungkus tepung dan 3 bungkus telur. Sedangkan stok yang dimiliki Bu Siti hanya tersisa 5 bungkus tepung dan 1 bungkus telur. Oleh karena itu, Bu Siti ingin membeli beberapa bungkus tepung dan telur. Berapa tambahan bahan yang harus dibeli Bu Siti agar bisa memenuhi pesanannya? Mari kita bantu Bu Siti untuk menemukan total kebutuhannya. Langkah yang pertama nih, kita nyatakan dulu bungkus tepung ke dalam variabel. Kita nyatakan dalam variabel A ya. Kemudian yang kedua, kita nyatakan bungkus telur ke dalam bentuk variabel. Kita nyatakan dalam bentuk B ya. Kemudian langkah yang ketiga, kita membuat model matematika dari bentuk aljabar bahan yang dibutuhkan untuk membuat pesanan roti Bu Siti. Kita lihat nih, bahan yang diperlukan membutuhkan 8 bungkus tepung dan 3 bungkus telur. Kita tulis 8 bungkus tepung, kita simbolkan dengan A. Kita tulis 8A. Dan 3 bungkus telur. Bungkus telur kita simbolkan dengan B, maka kita tulis 3B. Sudah, kita lanjut pada langkah yang keempat. Buatlah model matematika bentuk aljabar bahan yang dimiliki oleh Bu Siti. Bu Siti punya berapa bahan ya? Stok yang dimiliki Bu Siti hanya tersisa 5 bungkus tepung dan 1 bungkus telur. Di sini kita tulis 5 bungkus tepung sama dengan 5A. Dan 1 bungkus telur sama dengan 1B. Kita tulis B ya. Kemudian, langkah kelima, tulis pengurangan kedua bentuk aljabar yang diperoleh. Di sini kita kurangkan bentuk aljabar bahan yang dibutuhkan untuk pesanan roti dengan bahan yang dimiliki oleh Bu Siti. 8A ditambah 3B dikurangi dengan 5A ditambah dengan B. Nah, kita perlu ingat-ingat ya. Plus dikali dengan plus sama dengan plus. Minus dikali dengan minus sama dengan plus. Plus dikali dengan minus sama dengan minus. Minus dikali dengan plus sama dengan minus ya. Kemudian kita jabarkan kedua bentuk aljabar tersebut. 8A ditambah dengan 3B. Di sini ada minus ya. Minus dikali dengan 5A sama dengan minus 5A. Minus dikali dengan plus B. Kita lihat nih. Minus dikali dengan plus sama dengan minus. Maka hasilnya adalah minus B. Kemudian kita kumpulkan suku sejenisnya. A dengan A dan B dengan B. 8A dengan min 5A. Kemudian plus 3B dengan min B. Sudah. Selanjutnya kita tuliskan hasil pengurangan dari kedua bentuk aljabar tersebut. Di sini 8A dikurangi 5A sama dengan 3A. 3B dikurangi dengan B sama dengan 2B. Nah, sehingga dapat kita ketahui jumlah kebutuhan tepung dan telur yang dibutuhkan Bu Siti adalah 3A plus 2B. Kita telah selesai menyelesaikan masalah yang ketiga. Apakah ada masalah lagi? Kita lihat yuk. Nah, ternyata masih ada masalah lagi, yakni masalah 4. Kita selesaikan bersama-sama ya. Tentukan pengurangan bentuk aljabar berikut. 5x min 2y ditambah dengan 13. Dengan 3x plus 9y dikurangi dengan 4. Kita ingat-ingat lagi ya, setiap menyelesaikan masalah kita perlu menggunakan konsep 4D, yakni diketahui, ditanya, dijawab, dan disimpulkan. Kita ketahui dulu nih, apa saja ya yang ada pada masalah tersebut, yakni bentuk aljabar 5x min 2y ditambah dengan 13, dengan 3x ditambah 9y min 4. Kemudian yang ditanya apa ya? Yang ditanya adalah pengurangan bentuk aljabar tersebut. Kemudian kita jawab deh. Kita tulis dulu ya soalnya. Kemudian kita jabarkan. 5x min 2y ditambah dengan 13. Kemudian min dikali dengan 3x sama dengan min 3x. Min dikali dengan plus 9y sama dengan min 9y. Kemudian min dikali dengan min 4 sama dengan plus 4. Sudah. Selanjutnya kita kumpulkan suku sejenis. 5x
dengan min 3x, min 2y dengan min 9y, kemudian plus 13 dengan plus 4. Selanjutnya kita operasikan. 5x dikurangi 3x sama dengan 2x. Min 2y min 9y sama dengan min 11y. Kemudian 13 ditambah dengan 4 sama dengan 17. Jadi hasil pengurangan bentuk aljabar 5x min 2y ditambah dengan 13 dengan 3x plus 9y min 4 adalah 2x min 11y ditambah dengan 17. Kita sudah berhasil menyelesaikan masalah yang keempat. Selanjutnya kita lihat nih di sini. Hitunglah operasi bentuk aljabar berikut. Tentukan hasil penjumlahan dari min 12x ditambah dengan 14x. Di sini hasilnya adalah 2x ya, karena variabelnya sama, x dan x, maka keduanya bisa dioperasikan ya. Kemudian kita lanjut yang di sini nih. Tentukan hasil pengurangan dari 5m pangkat 3 dikurangi dengan 2m pangkat 3. Hasilnya adalah 3m pangkat 3. Karena variabel dan pangkat variabelnya sama, yaitu m pangkat 3, maka keduanya bisa dioperasikan ya. Selanjutnya, tentukan hasil penjumlahan dari min 12y ditambah 14x. Di sini hasilnya adalah tetap, yakni min 12y ditambah dengan 14x. Kok bisa? Karena variabelnya tidak sama, di sini ada y, di sini ada x, maka tidak bisa dioperasikan ya, dan hasilnya adalah tetap. Kemudian kita ingat lagi konsepnya. Pada penjumlahan dan pengurangan berlaku sifat. Yang pertama sifat komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Kemudian sifat asosiatif. Dalam kurung A ditambah B ditambah dengan C. Sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah dengan C. Nah, sekarang kita sudah selesai belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tetap semangat belajar ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.